Coba lagi di review sepatu bersama saya Dedi dan ini Angga. Oke, kita mau review apa kali ini? Kali ini Marcuco Lovers Aeroflex. Wih. Oke, Marcu.co. Marcu.co. Marcu aja sih sebetulnya. Ya, Marcu Lovers Aeroflex. Waduh, terima kasih loh kepada New Balance yang bukan ya? Udah gel kaya nih. Udah gel kayak no. Nggak, tapi yang mengawali siapa sebetulnya sini? Lovers dikasih midsole-nya sepatu running tuh siapa sih yang mulai nih? Sebetulnya Mizuno Prophecy. Satu yang pertama ya. Tapi kalau yang bentuknya bener-bener lovers gini ya New Balance ya. Yang seri L. Iya betul. Ya, 1906 L. Ya, L lovers itu. Yang kalau mau dibeli harganya nggak jelas. Jangan belinya pas grade day aja, tapi nggak tahu kapan grade day lagi di Indonesia. Nggak ada, udah. Jepang yang nggak nemu di mana-mana udah nggak nemu itu. Ada yang bilang, wah cari factory outlet dong, nggak bakal nemu, nggak bakal nemu dong. Di toko biasa aja nggak nemu. Orang udah habis duluan, gimana mau masuk sana? Nah jadi poinnya ada sebuah hype di mana sepatu midsole-nya pakai sepatu lari, terutama yang ini ya. Y2K Runner ya. Y2K Runner. Sepatu dead shoes yang buat lari. Bukan ini ya, bukan sepatu lari terus nanti dikira Adizero FSL dikasih bikin lovers. Tapi ide loh itu. Agak aneh sih, tapi oke lah. Tapi kayaknya tolong ini mata kaki bakal patah-patah sih kayaknya. Cetrak-cetrak kanan kiri. Ya, idenya adalah sepatu tampilan lovers tapi yang semi formal gitu ya. Tapi makanya enak. Jadi agak beda gitu. Nah ini Marcu Aeroflex namanya. Ini ada dua nih Marcu Aeroflex nih. Bapak mau pegang mana nih? Yang hitam atau yang putih? Hitam boleh. Sama ada yang putih. Ini nih bisa dibahas dulu Pak. Dari si detailnya. Tampilannya dulu ya. Beda banget hitam sama putih. Iya sih. Yang putih tuh jauh lebih enak gitu buat ngelihat panel-panelnya. Iya, panel-panel lebih gampang lihatnya ya. Oke, jadi kita lihat dulu dari sisi upper, terutama di bagian vamp dan toe box. Nah di vampnya ini dia pakai material mesh yang lumayan lebar, jadi harusnya secara breathability atau napasnya itu lebih memadai buat kaki kita. Tapi tenang, depannya aman. Karena depannya ini ada proteksi toe box yang sampai bahkan benar-benar ngelindungin seluruh bagian jari kaki. Naik dikit lagi kayak Clarks nih. Iya benar. Jadi walabi beneran. Kayak walabi ya. Iya. Dikit lagi naik. Nah di toe boxnya sendiri ini dari bahan PU ya. Sepertinya ya bukan kulit sih. Iya ada bentuk-bentukannya ya yang bikin desainnya jadi beda gitu kelihatannya. Yap, dikasih aksen. Jadi nggak polos juga, banget. Ini rame sih. Terus di bagian side panel kelihatan juga di sini ada aksen lagi dari PU juga. Dan layer dasarnya, upper dasarnya tuh masih mesh ya. Jadi di sepatu ini upper dasarnya tuh dari bahan mesh yang lumayan lebar. Jadi harusnya breathability oke. Terus juga di bagian belakang ada lagi yang kali ini tapi agak mengilap. Iya. Itu kalau di putih warnanya benar-benar silver udah. Benar-benar silver nih kayak silver kalau dia bagian yang putih nih. Dan ya di sini paling ada tulisan Marcuco aja. Enggak, sebenarnya ini enggak main di logo yang gede-gede atau pakai enggak ada. Kayak gini di side panel gini ada logonya nih. Nah, ini enggak ada. Udah terima aja nih telan ini. Jadi kalian benar-benar fokus dibikin fokus sama desainnya. Ada sih yang di tangnya ada. Di tang aja. Cuma kecil. Kalau di hitam nggak kelihatan, kalau di putih kelihatan. Iya benar sih. Iya benar. Mungkin karena dia pegang hitam sih. Coba pegang putih. Ini lebih kelihatan ya. Jadi ada. Ini terlihat sekali di bagian tangnya ya. Iya. Dan ada aksen juga nih. Aku gak tahu, tapi ini harusnya sih fungsinya sebagai pengunci bagian punggung kaki ya. Iya, harusnya dia pengunci bagian punggung kaki. Nanti kita bahas deh. Oke, baik. Nah ini juga bentuknya seperti lovers orang kaya lama ya. Iya. Ini bagian old money punya. Wing ini. Iya, wingnya wing old money banget ini. Ke belakang lagi, karena tadi kita ngomongin aksen. Nah di belakang ini ada pull tab yang mungkin muat di kelingking saya. Sama kecil banget ini emang pull tabnya, boleh kali digedein dikit. Dan entah kalau kayak gini jadi ada fungsinya atau enggak ya. Ini kelihatan sih menarik, agak narik dikit ya. Yang sebetulnya nggak perlu kalau ini lovers. Harusnya. Kalau lovers tuh harusnya slip on. Slip, berarti ini aksen. Aksen.
Oke, biar mungkin ya aksen Atau karena buat gantung sepatu. April warna 2K kan ya, jadi harus ada. Atau buat Oh bisa juga. Kalau lagi ngejemur gitu ya. ngejemur. Tapi ada satu hal dulu nih. Apa tuh? Kalau bicara soal desain, gue protes kalau ada yang bilang, ya siapapun tuh yang bilang katanya ini terinspirasi dari New Balance atau ini mirip New Balance. Enggak. Gua nggak terima karena hal berikutnya akan lo bahas akan membuktikan bahwa ini bukan dan tidak mirip sama New Balance. Langsung kelihatan nih. Langsung kelihatan. Midsole-nya? Midsole-nya yang itu yang putih ya. Iya. Langsung kalau yang putih langsung kelihatan. Langsung kelihatan. Buat yang paham-paham aja nih. New Balance nggak ada kayak gini. Kalau punya sepatu yang New Balance semua mungkin akan berpikir ini seperti New Balance karena 906L mirip seperti ini. Uppernya aja itu juga karena aksen-aksen kayak gini dan mereka yang mempopulerkan, jadi mereka dapat ininya, tapi dapat sebetulnya exposure-nya. hal yang menarik di sini adalah Mark Q menggunakan midsole yang mirip kayak Asics Gel Kayano 14. Spesifik 14 apalagi yang putih. Ini nih. Itu kelihatan banget itu. Ada kayak taringnya 3 biji tuh. Betul. Ini bahannya seperti gemstone ada gitu. gel, ada kayak gel dari luar itu kan kayak gelnya. Sama kalau dibalik bawahnya bisa lihat di ininya Ada. nih. Nah, ini bagian kuningnya nih. Ada penguat kerasnya tuh. Ya, Itu stabilizing. kayak No 14 banget sih. Betul. Jadi sama sekali bukan seperti Gak New ada Balance sebetulnya. mirip-miripnya ya mungkin nggak pakai kayak No 14 jadi nggak tahu. Banyak yang nggak tahu karena nggak Sebenarnya bukan punya nggak pakai, Pak, 14. susah carinya, Pak. Bukan 14 susah dicari ya. Itu goib juga itu. Saya saran kalau mau cari gel kayak 14 yang paling murah dan gampang didapat dan langsung sampai rumah adalah daftar keanggotaan baru di Asics. Oh gitu. Iya. Lu daftar baru dapat diskon. Oh, oke. Dikirim langsung sampai rumah. Nice. Tapi ya rebutan Tapi tuh. ya terima barangnya ada ya ada kalau enggak ya enggak gitu. Gue juga gitu dulu kok Oke. nungguin Iya sih. ada yang biru nih ambil gitu. Nungguin tapi lebih murah dapat diskon lagi. Ketimbang kalau digoreng kan kayak 14 mendingan ambil diskon. Iya. Beberapa kayak 14 sih. Iya kayak 14 jarang masuk ke factory outlet sih. Ya, kalau bisa pasang newsletternya juga, jadi kalau lagi daftar itu sekalian newsletter aktifin sekalian. karena itu sering-sering cek tuh suka ada promo Tiba-tiba muncul. atau stok baru. Kenapa kita bahas Asics? Oke. Tidak disponsori oleh Asics tapi ini memang mirip Asics Gel kayak Betul. 14 ya. Oh iya kan jadi ada kayak built in ya. Ada built-in Asics Ngalor di sini. gitu. Kayak ngobrol berdua doang nggak ada Asics boleh kamera. dong kayak No 32-nya Iya. Lanjut kita masih soal Mark Q. Mark Q. Oke. Ini kan ke bawah nih ya udah nih ya. Nah, Kalau desain- misalnya ya Iva Foam lah ya rata-rata. Iya, Iva Foam rata-rata. Memang. Nah, bagian outsole-nya nih rubber bagian ulirnya cantik sekali loh. Ini. Cantik ada Ini desain penguatnya, dulu nih. Dan ada stabilizernya. Iya, ada outsole-nya dia. Bagian tengah. Enggak yang langsung ketemu sama ini. Cuma ini kan ya ini Keras. Kan, iya keras. Nah ini akan jadi pertanyaan soal kenyamanan, tapi mungkin nanti. Dia keras tapi kan itu bikin nggak gampang kepuntir, Iya. ya kan? Iya keras tapi ngasih kenyamanan lewat stabilitas mungkin ya. Iya betul. Oh kerasa ya. Betul, Oke. kerasa. Kalau di gua kerasa. Dan ini tadi udah tampilan luar agak ke dalam dikit di bagian heelnya, di bagian tumit itu ada bantalan tambahan yang sebenarnya untuk ngebantu Klasik fit. loafer ya, harusnya. harus ada sepatu slip onnya harus ada bantalan-bantalan supaya tumitnya nggak lepas. Ini ada ini ya Iya. betul. Ini empuk tapi agak kerasa kopong ya Pak ya. Nggak tahu tapi betul. gimana. Ini agak kopong dan bantalannya cenderung di bagian belakang. Samping nggak ada gitu kan, terus di atas ini juga nggak ada di sini. Oke, berarti nggak sampai di bawah mata kaki ya ini ya? Nggak Iya sih. nggak Ini sampai kalau- nggak sampai benar-benar nggak kayak huruf U gitu loh, nggak gitu. Oke. Agak menarik di part itunya. Cuma nanti kita lihat lah. Sebetulnya apakah ini benar atau salah? Ini mesti fittingnya harus benar banget soalnya nih. Oh, fitting harus bener banget. Membuat fittingnya harus benar banget. Kalau fittingnya Masalah nggak benar klasik banget, ini kayak slip-on pakai tuh. selop ya, kayak pakai selop aja udah gitu. Oke. Jadi kayak pakai sendal yang cuma ketutup depannya doang. Itu terjadi sama gua. Oke. Karena ini size gua, Aha. size 46. Jadi kalau kalian nggak bisa size 46, saya ada satu Mark Q ya, ada dua Mark Q ya. Itu ada ini juga Mark Q, ada beberapa Mark Q lagi. Itu semua size-nya sama. Nah begitu jatuh ke sini, kasusnya tidak seburuk pada saat ini. Oke. Ini tuh bener-bener Ini lost banget. Ini lost banget ini. Ini kayaknya harus saya hibahkan ke orang lain ini. Enggak ada bantalan juga lagi di belakang. Iya. Oh ini kan ya biasa kalau ini. Iya. Ya, ini harus saya hibahkan ke orang lain kayaknya yang lebih gede kaki dari saya. Carinya susah kayaknya ya. Cari orangnya. Iya. Mungkin ada. Mungkin ada. Menjadi. Sementara kalau ini yang satu ini sedikit lebih besar dari harapan. Oke. Jatuhnya sedikit. Jadi bicara soal fitting dia sedikit lebih besar dari harapan.
Sayangnya memang nggak ada tempat untuk melakukan fittingnya dia. Oh iya ya. Tokonya, ayo dong Markio boleh dong. Kalau Iya nggak sih. mungkin kita miss ya. Tapi gue miss harusnya Markio tuh punya toko buat fitting. Terutama begitu udah masuk ke dalam slip-on kayak begini. Memang Markio mengizinkan kita untuk mulangin loh. Oke, jadi Kita bisa beli fitting nggak cocok pulangin. Bisa. Markio mengizinkan untuk tukar begitu. Bisa. Gue juga dikasih gitu. Cuman apa yang terjadi kalau kasusnya kayak gue kemarin? Kenapa tuh? Udah dapat nih, Oke. ya kan udah dapat, terus di fitting, kegedean nih gitu. Tapi udah ribet dalam rangka harus berangkat ke CES. Oh nggak sempet lagi dong. Itu beberapa atur. hampir seminggu lah sebelum CES. Oke. Nah itu kan padat banget ya karena mesti syuting macam-macam, terus nyiapin CES, tiba-tiba 2 hari sebelum CES barusan, aduh iya ini belum dipulangin, mau mulangin ini. Udah deh, yang berangkat dulu deh dipikirin gitu kan. Berangkat. Ini sepatu di luar nih. Dengan kotak-kotak kayak sebelahnya. Pulang nggak lama kemudian, oh ya kepikiran udah mulai lenggang nih, udah gue mau kirim deh, walaupun agak lama siapa tahu masih boleh nih kan, mau kirim. Kotaknya isinya udah kucing. Udah ada penghuninya. Udah penghuni. Raja lagi penghuninya, udah nggak bisa apa-apain. Udah ada raja rumah. Iya. Ya maksudnya itu kan kesalahan saya ya, memang kenapa saya mengizinkan si raja rumah itu jadi penghuni kotaknya dia ya, tapi ya. Jadi nggak bisa atur. Ya bisa sih dipulangin kalau Markio mau, tapi sih banyak bulunya. Aduh. Kok kelihatannya chaos banget ya? Chaos. Soalnya dipakai bobo seminggu tuh dipakai bobo. Ya udah. Dia menyelinap gara-gara ini gue taruh di itu kan di laci-laci gitu. Ya. In anyway masih bisa gue pakai tapi ternyata karena kalau ini tidak separah yang di sini jauh banget. Kalau yang ini gue masih bisa pakai dengan yang lucunya adalah dengan mengakali 2 hal. Satu yang jelas pakai kaos kaki tebal. Ini banyak terjadi di semua yang review. Kita pakai kaos kaki tebal. Kedua, perhatikan insole-nya. Tuh, kok nggak seperti di Gustav dan Panzer? Insole-nya kan begini, lihat bulu kucingnya juga udah ada di sini. Nah, kalau kita ambil dari yang lama, ini kan lebih tebal belakangnya nih. Ya. Nih, jauh. Ini Lebih tebal, iya. Jauh. Dengan mengganti ke situ, karena gue punya. Dengan size yang sama, gue ganti masukin ke situ, kaki gue keangkat sedikit lebih katakan ke arah sininya, terus gue pakai kaos kaki yang tebel, ya. Kaos kaki tebel itu yang beneran tebel ya. Itu kaos kaki buat ketemu dingin. Waduh, di sini gerah dong jadinya. Nggak terlalu lah, udah terbiasa pakai Gore-Tex Pak. Saya udah biasa pakai Gore-Tex jadi sudahlah gitu. Sudah terlatih. Gitu. Jadi kalau kalian berpikir bahwa mau pakai sepatu ini dalam kondisi udah salah pilih size, terus mau pakai sepatu ini nggak pakai kaos kaki, itu lupain aja gitu, nggak mungkin. Jadi nggak nyaman banget. Iya. Gue yakin ada orang-orang yang berpikir mau beli ini untuk nggak pakai kaos kaki. Karena lovers tuh banyak yang nggak pakai kaos kaki. Ya. Masalahnya kan mereka nggak punya tempat buat para fittingnya Gen X ya. Iya. Saya tahu kalian pasti tertarik untuk melakukan itu. Iya. Masalahnya nggak tempat fittingnya, X, jadi berani downsize sampai berapa? Iya, berani downsize nggak nih? Ya, berani turun nggak? Gue curiga gue harusnya nggak turun sih memang. Karena gue harusnya pakai kaos kaki kan. Iya, lovers zaman sekarang pakai kaos kaki betul. Karena ini lovers kayak zaman tahun dulu 80-an pakai kaos kaki ya. Buat kalian yang hidup tahun 90 tahun 2000 awal, mungkin kalian nggak suka pakai kaos kaki. Jangan pakai kaos kaki aja. Zaman sekarang itu statement sekarang. Dan kaos kaki statement, iya. Tapi kalau pakai hitam kaos kaki putih jadi hihi gitu kan. Tiba-tiba moonwalk ya. Jadi moonwalk nanti kan. Apalagi pakai kayak gini gitu. Moonwalk nih. Aduh, moonwalk. Terlepas dari masalah fitting, fitting sebetulnya memang harus coba sendiri. Mungkin downsize, mungkin tetap sama, tergantung di sizingnya. Tapi kemarin istri gimana kan pakai ini juga? Oh iya, jadi yang pakai tuh istriku. Untuk dia pakai warna putih. Sejauh dia pakai itu nggak ada protes, bahkan di fitting untuk mungkin karena size kecil ya. Nah itu. Jadi fittingnya udah nyaman-nyaman aja. Iya, karena yang gue perhatiin sepatu brand lokal ini kalau size udah sampai 46, itu kalau di brand luar udah 46,5. Oke. Udah gede gitu biasanya. Nah, so itu berlaku di hampir semua brand lokal. Begitu size udah 46 itu kayak kegedean gitu loh. Sementara di brand-brand sepatu yang luar 46 tuh jarang banget gue dapet 46, harus 46,5, 46 2/3 gitu. Oke. Gitu. Jadi mungkin begitu size kecil, pas size gedenya dia agak gede. Jadi mungkin mau nyoba kalau size kalian di 46, 45 mungkin mau downsize. Iya. Gitu, mau turunin size-nya supaya bisa ngepas. Toh kalian nanti bisa nukar. Jadi kalau mau beli pikirin bahwa punya waktu untuk nanti kalau nggak cukup nih gue tukar, gue kirim balik lagi gitu.
Tapi buat Markyu ada kali, bisa kali tempatnya sekios apa gitu buat nyobain. Betul. Atau mungkin sering pop up di Jakarta. Nah, pop up dulu gitu. Mungkin kita yang kelewat juga sih. Nah, balik lagi tadi ke midsole-nya. Iya, ini misalnya stable. Stable ya. Nggak keras sama sekali, tapi bukan yang empuk, bukan yang super empuk. Iya. Bukan ngejar empuk ya. Again, kalau mau nanya mirip seperti apa, kayak 614. Bener-bener kayak 614 kan nggak empuk. Nggak empuk ya benar. Nggak empuk, bukan kayak 530 yang belasak ke dalam kan. Kayak 614 kan stable, mirip. Sengaja nggak bikin pergelangan kaki capek aja. Nggak capek. Oke. Gue cuma mikir ini kalau fitnya pas enak banget nih pasti. Nah tapi di sini ya karena dia solid stable gitu ya, jadi mengganti insole-nya jadi yang lebih empuk, make sense. Dan insole-nya sendiri Markyu jual terpisah sebetulnya kan? Oh iya yang betul. Ini nih kayak gini dijual terpisah nih. Nah kalau mau nambahin ini bisa, dan ini tidak akan terlalu banyak mengganggu jadi gak kelembekan gitu loh. Iya. Soalnya kan ini kan tebal dan lembek ya. Ini masih bisa. Yang gue belum coba ganti pakai punya Zen Rolling. Udah andalan. Agak kurang berani gue, tapi coba nanti lain kali pakai Zen Rolling. Tapi Zen Rolling tebal banget masalahnya. Kalau mau gue saran ke Markyu atau semua yang bikin lovers yang Indonesia ya, berhubung kalian juga kesulitan untuk bikin toko terbuka. Kenapa sih nggak ininya adjustable aja? Bener sih harusnya. Iya kan? Kalian aman. sudah mengganti midsole-nya jadi yang lain. Nah, kalau kalian bikin ininya adjustable, kalian akan jadi beda sama sepatu luar. Iya. Dan akan memudahkan buat kita yang di lokal untuk beli dengan modal kirim-kirim. Bener, karena dan kunci itu cuma ini loh sebetulnya. Kalau ini udah terkunci, udah belakang ketahan kan. Bener. Karena ini udah bener nih, belakangnya begini nih, belakang udah ketahan, ini udah terkunci, depan enggak, udah beres. Ini aja nih masalahnya nih. Kalau ini bisa dibikin strap atau gimana lah mengunci, udah beres nih. Oke. Gue kemarin lagi mikir gimana caranya ngedit ini jadi strap supaya bisa ngunci truk, udah beres. Iya sih. Karena sebetulnya kayak sini gapnya juga lumayan jauh. Jadi kelas aksen doang ya, padahal bisa ada fungsinya ini. Tapi ini terlepas dari kalian terbiasa gimana ya. Kalau gue mungkin karena terbiasa pakai sepatu kayak begini yang udah ngunci semuanya ya. Jadi gue berharap bisa lebih ngunci lagi. Sementara kalau orang yang terbiasa pakai sepatu yang emang loose banget ya, lepas-lepas belakangnya lepas-lepas ya udah mungkin bisa. Oke. Kalau gue nggak terlalu nyaman kalau belakangnya lepas-lepas. In anyway, buat gue sangat bagus sekali, sangat keren sekali. Kalau colorway kayaknya menurut gue, tadinya gue pilih hitam ya. Colorway cuma 2 ini juga emang ya, lagi. Tapi gue tadi pilih hitam kan. Cuman hitamnya tuh hitam abu-abu ya guys. Kalau misalnya kalian lihat itu bukan benar triple black, ini hitam abu-abu. Jadi menurut gue sebetulnya kalau kalian menghindari kotor, yes ini oke, jangka panjang. Tapi kalau mau cari yang keren, kayaknya yang ini lebih keren. Yang ini lebih wow gitu. Nah, sekalian aja gitu loh putih hitam. Kalau ini hitam abu-abu ini agak ragu-ragu. Kalau menurut gue kenapa gak hitam-hitam, black on black. Tapi ya again itu pilihan. Mungkin ada juga yang suka kayak begini ya bisa jadi. Nah kalau yang kalian cocok sama dia, mungkin kalian kaki size, gue size 47 nih kebetulan mau nyobain nih. Nah silakan cobain. Kayaknya masih bisa deh. Masih bisa kayaknya 47 masuk sini. Beli aja yang 46, slip on, dos, masuk beres nih kayaknya nih. Aman nih harusnya nih. Jangan protes kalau masih kegedean juga. Masih ada kemungkinan kalau kakinya kurus kegedean juga masih mungkin. So overall buat gue sih keren Markyu. Gue suka stylingnya. Midsole-nya sih yang aku kaget ternyata. Dia dan midsole kalian itu tidak nyontek ke yang biasa dicontek. Terima kasih sudah mencontek yang lain. Iya, ini fresh banget. Fresh contekannya. Fresh contekan di kancah dunia, kayak kancah sepatu lokal ini fresh. Ini fresh. Ini pakai gel kayak 14 yang bukan apa ya, kalau di Indonesia tuh nggak terlalu umum gitu ya mungkin ya, nggak semua orang sadar apa itu gitu, nggak semua orang sadar. Tapi sebetulnya klasik juga, cuma ya udahlah, oke lah ini beda. Jadi jangan ada yang bilang ini mirip seperti New Balance. Tidak ada New Balance yang pakai midsole kayak begini, nggak ada. Iya, tapi kalau kalian bilang ini mirip gel kayak 14, kami diam. Iya, kami diam. Kalian bilang kayak Asics ya, bener. Kalian bener sekali, kayak Asics. Anyway, keren banget. Lo nggak beli? Saya tuh sebetulnya nggak tahu kenapa tiba-tiba banyak lovers sneakers yang masuk Indonesia ya. Iya benar. Jadi saya tuh masih menimbang-nimbang. Cuma kalau secara look ini, secara look ya. Dan setelah dengar ternyata midsole-nya juga ngaruh, alias dia punya dia ngasih kenyamanan dan keamanan.
Menarik nih, tapi fittingannya, tertarik banget. fittingnya mesti dapat aja gitu. Oke. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana dengan lovers yang sekarang mulai berhadiran di Indonesia? Tertarik nggak kalian juga buat ikutan meminang sebuah lovers ini? Stylingnya mungkin gimana ya? Cobain deh nanti stylingnya mesti harusnya pakai yang oversize gitu ya. Iya. Gitu. Jadi tertarik nggak kalian idenya seperti ini? Pakai bawahannya sporty, atasnya rapi gitu. Kondangan jadinya stabil. Iya dong. Jadi lama-lama tenang aja. Kondangan kelamaan nggak apa-apa, datang cepet nggak apa-apa, nggak sakit kakinya. Mau muter bolak-balik berapa kali? Muter counter makanan? Counter makanan mantep bisa gitu. Oke, kalau begitu sampai sini dulu. Dan kalau misalnya dari kalian ada masukan, ada ide baru tentang ini ya, tulis di kolom komentar. Oke, sampai sini dulu. See ya.